Baik, kita akan bahas hal ini langsung dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang sudah bergabung langsung dari luar studio. Selamat siang, Pak Imam. Selamat Hari Olahraga Nasional. Selamat siang, Pak Wahyu. Selamat Hari Olahraga Nasional. Ya, sayangnya Hari Olahraga Nasional tahun ini dibalut dengan satu polemik soal eksploitasi anak, begitu kabarnya yang dikatakan oleh KPI. Apa tanggapan Anda, Pak Imam? Ya, pertama kalau disampaikan tadi bahwa Kemenpora berada dalam satu wacana seperti itu, tentu itu perlu dipertanyakan karena sejauh ini belum ada staf saya yang langsung konsultasi kepada saya terhadap sikap Kemenpora tentang itu. Dan kemudian berikutnya pada tanggal 30 Juli memang KPAI mengirim surat kepada saya untuk mendukung atas upaya KPAI. Akhirnya kami jawab dengan tegas bahwa memang sejauh yang kami lihat kalau toh ada eksploitasi anak maka tentu aparat hukum. Halo, Pak Imam. Halo. Ya, silakan lanjutkan, Pak. Ya, nah faktanya sampai sekarang tidak ada temuan tentang eksploitasi anak itu. Nah tentu ini tidak soal ada ya, tafsir. tidak ditemukan ya. Artinya Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak menemukan ada. adanya tanda-tanda eksploitasi anak di dalam beasiswa Jarum ini. Ya. Kami tidak menemukan itu dan ini sudah berlangsung puluhan tahun. Maka tentu bila mana ada indikasi seperti itu mestinya beberapa tahun yang lalu sudah pasti ada sorotan baik dari Kementerian Kesehatan, Kepolisian maupun dari KPAI sendiri. Nah faktanya memang sampai saat ini tidak ditemukan seperti itu. Yang kedua sudah barang tentu ini polemik sudah harus kita akhiri dengan cara dialog bersama-sama dan secepat mungkin kami akan mengundang dari KPAI, dari PB Jarum maupun BBSI untuk duduk bersama agar ada jalan keluar yang baik bahwa audisi ini tidak boleh berhenti. Audisi ini harus tetap dilakukan. Bahwa ada tafsir soal logo, soal soal tafsir zat adiktif atau tembakau itu maka tentu ini harus dibicarakan lebih lanjut. Ya, permasalahannya sudah ada sikap resmi dari PB Jarum untuk menghentikan audisi. Mulai tahun depan itu dinyatakan langsung oleh Program Direktur Bakti Olahraga Jarum Foundation Yopi Rosimin, Pak Imam. Ya, saya kira keputusan itu terlalu terburu-buru ya. Belum pernah berdiskusi bareng, duduk bareng, kemudian ada keputusan sepihak. Tentu saya berharap keputusan ini harus dipikirkan kembali sebelum nanti kita berbicara bersama-sama. Kita mencari solusi seperti apa. Kalau toh soal logo yang menjadi perdebatan, maka saya kira Jarum pasti punya solusi yang lebih baik juga. Karena kita tidak ingin jatuh korban yang lebih besar lagi, yaitu anak-anak yang sedang bermimpi menjadi juara-juara dunia bulu tangkis dan orang tua yang ingin mengantarkan mereka menjadi juara dunia ini akan menjadi korban. Nah, saya kira masih ada kesempatan ini. Kami akan kembali mengundang nanti untuk membicarakan apa solusi terbaiknya dari KPAI, dari Jarum sendiri maupun nanti Kemenpora akan betul-betul ingin memfasilitasi agar semua bisa berjalan dengan baik. Ya. Kalau informasi yang Anda terima sendiri, sebenarnya alasan utamanya apa? Eksploitasi ini lewat apa caranya? Apakah benar karena memang positioning branding logo yang dipermasalahkan atau bagaimana, Pak Imam? Ya, terutama soal branding logo Jarum. Jadi menurut KPAI yang saya baca, mohon maaf mungkin dalam kesempatan berikutnya saya akan banyak mendengar dari KPAI, itu sangat dekat dan bahkan tidak bisa dipungkiri itu adalah produk rokok. Namun demikian yang saya pelajari lewat Biro Hukum kami bahwa bila mana semata-mata Jarum dengan logonya itu memang produk rokok, tapi kemudian karena punya foundation, punya beasiswa dengan logo baru, saya kira itu masih bisa ditoleransi. Nah, namun demikian artinya kalau ada upaya untuk mungkin bisa digeser logonya atau diperkecil logonya itu bisa dicarikan solusi seperti itu begitu ya?
Saya kira solusinya seperti itu tanpa mengurangi substansi esensi dari niat besar Jarum untuk mentasarrufkan CSR-nya kepada anak-anak muda calon-calon pemain bulu tangkis dunia. Ya, jika tidak tercapai, tidak ada titik temu untuk mencari solusi yang paling baik, jalan tengahnya seperti apa? Saya yakin akan ada titik temu. Saya yakin itu karena pasti masing-masing berpikir jauh ke depan. Ada hal yang harus dipikirkan bahwa bila mana tidak ada solusi maka korbannya begitu besar. Mulai dari anak-anak, para orang tua, kemudian tentu Jarum sendiri, PBSI, pemerintah, dan ini juga memberi gambaran kepada dunia usaha yang sekarang sedang kita buka agar mereka berpartisipasi maksimal di dunia olahraga ini untuk berpikir ulang. Nah, suasana ini tentu kita tidak berharap berlanjut agar segera diselesaikan sehingga partisipasi itu semakin besar muncul. Donasi, sponsor maupun bapak angkat dari dunia usaha BUMN itu akan semakin besar. Tapi kalau ini tidak ada jalan keluar, maka tentu ini menjadi sesuatu yang sangat suram di masa-masa yang akan datang. Karena kita punya pengalaman, tenis meja yang dulu juga dikelola oleh Gudang Garam, kemudian karena soal ini akhirnya berhenti dan tentu secara prestasi memang belum memberikan harapan. Demikian pula cabang olahraga yang lain. Karenanya saya berharap, ayo kita berpikir dewasa demi kepentingan yang lebih besar. Ya, ada yang kemudian bertanya Pak Imam, kenapa pemerintah tidak bisa memfasilitasi secara langsung, tidak perlu lewat pihak swasta begitu? Ya, kita tahu bahwa pemerintah tentu sangat terbatas dari sisi pendanaan, baik itu APBN, APBD, dan karena terbatas maka kita tidak bisa memberikan pembiayaan secara langsung sendiri. Ini harus ada partisipasi. Di dunia manapun olahraga itu besar berkembang manakala partisipasi dari sponsor, dari dunia usaha, dari BUMN, dan dari orang-orang yang telah mendapatkan banyak hal dari negeri ini hadir dan lahir, dan itu yang bisa yang kita harapkan. Ya. Nah, karenanya tidak ada prestasi tanpa partisipasi. Nah, disinilah dunia usaha hadir untuk memberikan bantuan, sponsor, dan bahkan menjadi bapak asuh bagi semua cabang olahraga di tanah air. Baik, tentunya kita berharap ada solusi yang bisa dicapai di antara semua pihak. Dan tentunya ini juga bisa menjembatani ada ribuan, ratusan ribu atau mungkin jutaan anak-anak yang punya mimpi untuk bisa membawa nama harum Indonesia ke pentas dunia lewat olahraga, terutama bulu tangkis. Terima kasih Menpora Imam Nahrawi atas waktunya di Metro Siang. Terima kasih Mas Wahyu.